Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Erika Fauzia dengan NPM 121020625 dari Pemasaran 2I Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Jadi, di pertemuan 9 ini aku akan membahas pembelajaran organisasi. Pasti di sini kalian juga gak asing kan sama yang namanya organisasi? Karena organisasi itu sering kita jumpai, kayak misal di sekolah, di perkuliahan, bahkan di perusahaan. Jadi kali ini aku akan membahas gimana sih pembelajaran organisasi itu. Langsung aja ya pengertiannya. Jadi, pembelajaran organisasi adalah proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Teori pembelajaran dalam organisasi itu ada operant conditioning atau Skinner, classical conditioning, dan social learning theory. Operant conditioning atau Skinner yaitu kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Lalu ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Dan yang terakhir ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa seseorang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Di dalam pembelajaran organisasi itu memiliki karakteristik apa saja sih? Yang pertama, ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru, menurut Wibowo tahun 2006. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Fungsi pertama yaitu membangun komitmen pada pembelajaran. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai dan pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu bekerja mengeneralisir gagasan dengan dampak. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang rantai organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Fungsi yang terakhir dari organisasi pembelajaran yaitu bekerja untuk membangkitkan dampak. Di sini ada implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan memberi keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan identifikasi mental model proses organisasi. Tujuan pembelajaran organisasi: memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang prinsip-prinsip teori dan politik yang terkait dengan pengelolaan organisasi. Di sini ada 5 sasaran pembelajaran organisasi. Di antara lain ada 1. Memahami konsep dasar organisasi. Peserta didik akan mempelajari konsep dasar organisasi termasuk definisi, karakteristik, dan fungsi organisasi dalam konteks bisnis atau lembaga lainnya. Yang kedua, ada mengidentifikasi struktur organisasi. Peserta didik akan belajar mengenal berbagai jenis struktur organisasi, seperti struktur fungsional, divisi, matriks, atau tim. Ketiga, menganalisis budaya organisasi. Peserta didik akan belajar tentang budaya organisasi, termasuk nilai-nilai norma dan keyakinan yang mendasari perilaku dan interaksi di dalam organisasi. Keempat, memahami manajemen perubahan organisasi. Peserta didik akan mempelajari konsep dan teknik yang terkait dengan manajemen perubahan organisasi. Kelima, mengelola sumber daya manusia. Peserta didik akan belajar tentang manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi karyawan.
Nah, apa sih output yang dihasilkan setelah melakukan pembelajaran organisasi itu? Yaitu pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip organisasi, kemampuan untuk menganalisis struktur dan budaya organisasi, keterampilan dalam mengelola perubahan organisasi, serta pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen sumber daya manusia. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat mengaplikasikan konsep dan teori organisasi dalam konteks nyata, seperti dalam proyek atau studi kasus, untuk mengembangkan kemampuan problem solving dan pengambilan keputusan yang baik di dalam lingkungan organisasi. Oke, mungkin segitu aja sedikit penjelasan dari aku. Semoga penjelasan yang aku sudah paparin di video tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.